Hai Sobat Blue, balik lagi bareng aku Poni di On Air Day 3 Blue by BCA Digital. Nah buat Sobat Blue yang baru join live hari ini dan kalian kayak belum tahu ya Blue Experience itu apa. Jadi Blue Experience ini adalah salah satu rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Blue yang ketiga dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive yang dilakukan selama 3 hari. Dari tanggal 22 Juli kemarin sampai 24 Juli hari ini. Nah kita akan membahas 3 topik seputar proses menuju kedewasaan, yaitu ada karir, pertemanan, dan pernikahan. Jadi hari ini topik kita adalah pernikahan ya. Nah ada 3 sesi setiap harinya, yaitu pukul 12, jam 3, dan jam 7 malam. Dan lebih serunya lagi kita bakal ngobrol sama TikTok content creator favorit kalian. Nah di sesi Blue Experience On Air ini kita akan membahas seputar pernikahan selama 1 jam ke depan. Jadi buat kalian yang lagi pengen nikah kali ya, bisa ditonton ini ya sampai akhir. Nah buat Sobat Blue yang sudah join di live ini, stay tune terus sampai akhir karena akan ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini. Dan reward special buat kalian yang berhasil menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Hadiahnya ada kartu flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience On-Site Jakarta dengan special speaker, Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, buat Blue Quiz, Sobat Blue yang ikutan Blue Quiz bisa langsung aja klik link di bio TikTok Blue, atau teman-teman bisa langsung buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz-nya, yaitu blue.id/bluexpquiz3, atau langsung cek link Blue Quiz di website blueexperience.id, atau bisa cek ke Instagramnya @blue_by_bca_digital. Nah buat Sobat Blue juga yang pengen banget nih dapetin tiket Blue Experience On-Site di Bandung, Jogja, atau Jakarta, bisa menyelesaikan Blue Mission dengan cara melakukan 3 kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app payment Blue lainnya. Dan untuk lebih detail bisa langsung cek ke websitenya blueexperience.id. Nah buat teman-teman yang belum punya rekening Blue juga nih, bisa langsung buka rekening pakai kode Blue Experience supaya proses lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Dan ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Oke, nah sekarang kita kan lagi ngomongin tentang keluarga ya pada hari ini. Topiknya ini adalah keluarga, harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, nah kita akan membedah lebih dalam tentang bagaimana menghadapi tantangan dalam hubungan pasangan dan pernikahan, serta kebahagiaan dan tanggung jawab yang besar menjadi orang tua. Wah, deep banget ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Baba Bubuara yang sudah ada di sini. Ya, halo. Iya, jadi gimana nih kabarnya? Baik. Ara baik. Ya, baik. Nah, jadi ini ada Ara bersama Kak Billy dan Kak Mega ya. Dan kita kan lagi merayakan ulang tahunnya Blue yang ketiga nih. Ada nggak sih wish-wishnya buat Blue? Selamat ulang tahun buat Blue. Semoga selalu jadi salah satu opsi, apalagi untuk generasi muda sekarang ya. Kalau misalkan bingung untuk dia harus saving money-nya kemana, saving money-nya kayak gimana, nah ada Blue jawabannya. Betul. Ini Ara umurnya 4 tahun ya, berarti lebih tua dari Blue ya. Kamu kakaknya Blue berarti. Ya, enggak deh kayaknya. Nah, kita tuh mau ngobrol-ngobrol dulu seputar apa ya, kayak mungkin pengen tahu aja sih kayak kalian tuh gimana sih awalnya bisa ketemu di mana deh? Gimana nih? Bapak aja lah. Jadi awal ketemunya itu kan bahwa kerjaan sehari-harinya tuh event kan, emang punya IO gitu. Jadi waktu itu pertama ketemu tuh ada gathering, terus yang kedua lagi cari MC. Oh, jadi MC? Lagi nyari MC. Oh lagi nyari, jadi IO-nya? Iya, oke. Oh, karena kan aku siaran udah 15 tahun, jadi memang ketika butuh MC, di kontak ketemu lagi lah kita. Dari situlah dimulai. Dari situ. Ya seperti itu. Terus gimana, siapa yang deketin duluan? Aku. Suka duluan berarti? Iya. Apa yang bikin kayak wah Bubu nih seperti ada sesuatu yang menarik gitu, apa? Personalitinya sih. Oh, personalitinya. Jadi emang udah kenal duluan ya sebenarnya sebelum itu? Jadi memang kan sebelumnya pernah ketemu di gathering tuh pas zaman-zaman kerjanya masih sama-sama di radio. Nah pas yang kedua tuh memang ngelihat kayaknya ini masa depanku gitu. Wah, udah langsung bisa menentukan gitu ya masa Iya, depanku ini. soalnya sifatnya tuh bertolak belakang. Oh iya. Tapi aku masuk gitu sama cara komunikasi dia gitu. Berarti jadi saling melengkapi ya. Oke. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita ada games nih. Jadi di depan udah ada papan tulis dan spidol ya, boleh diambil dulu. Kita bakal main, nama gamenya Top of Mind with Baba Bubu.
Nah, aku bakal ngasih beberapa kata random. Jadi Baba Bubuara harus menuliskan kata-kata tersebut top of mind gitu. Yang berarti yang terlintas di pikiran. Tergantian ya Ara ya. Sorry. Oke, jadi pertanyaan pertama. Kalau ngomongin Baba, top of mind-nya adalah kebalik. Benar ya? Ara nyontek ya. Ara nyontek nih. Berapa poin nih Kak? Poinnya 1 ya. Poinnya 1. Oh, tapi 3 poin atau 1 poin? 1 ya. 1. Okay, atau orang di belakang layar 1. Aku nulisnya 3 soalnya. Oh, oke. Sudah. 1, 2, 3. Kemudian itu apa tuh jawabannya? Oh, ada 3 aku bertanggung jawab kemudian family man. Oh, ada yang sama berarti ya, kemudian. Oke, nextnya. Next ya. Nextnya kalau ngomongin Bubu, top of mind-nya adalah apa? Enaknya 1 poin aja kali ya, 1 poin aja. Udah. Baba belum. Panjang nih, kayak panjang nih. Udah. Oke, 1, 2, 3. Tada. Jangan masak. Konsisten. Jangan masak. Oh, konsisten untuk memasak. Oh, konsisten untuk tidak memasak. Berarti yang masak Baba atau gimana? Yang masak dia, tapi kalau Baba lagi mood, Baba yang masak, Baba lebih enak. Oh, gitu. Aku masaknya lebih ke MPASI anak sih cocok ya, hambar-hambar gitu. Tadi kasihin ke Baba kurang tuh rempah-rempah ya. Aduh. Berarti. Kalau rempah-rempah bisa justru. Oh, bisa, rempah-rempah bisa. Kalau masak lebaran tuh justru jago. Oh, berarti masaknya special occasion lebaran aja ya. Enggak mungkin ya, santan terus ya. Kolesterol sekali Baba ya. Benar. Iya, aku masak setahun 2 kali lah. Oh, setahun 2 kali lah ya. Idul Fitri, Idul Adha udah beres. Ya, oke lah ya. Lumayan lah. Lumayan ada lah. Nah, nextnya kalau ngomongin motor, top of mind-nya adalah motor. Mudah yuk. Motor nih. Brem. Udah 1, 2, 3. Vespa. Emang kalian suka banget Vespa ya? Iya. Oh, Ara juga suka Vespa. Iya. Dari kecil nih suka motor ya, anak motor juga nih. Iya. Oke, nextnya kalau ngomongin uang, top of mind-nya adalah uang. Tulisan aku harus sambung. Yuk. 1, 2, 3. Banyak. Harus banyak. Betul. Nextnya adalah kalau ngomongin uang, top of mind-nya adalah tadi kan. Udah ya tadi. Sorry. Kalau ngomongin Bandung, top of mind-nya adalah Bandung ya. Bandung, karena Bandung adalah udah nih. Udah. Macet, rudet itu sama dengan macet ya berarti ya? 11-12 lah. 11-12. Pusing. Alah. Macetnya tuh nggak jelas gitu loh. Mendingan Jakarta macetnya jelas. Oh iya, mendingan Jakarta ya? Iya, jam-jamnya macetnya jelas. Kalau di Bandung tuh macetnya nggak jelas. Setiap saat macet ya? Iya. Oke. Ini terakhir nih. Kalau ngomongin Ara, top of mind-nya adalah Ini Ara nih. Tahu lah nggak lagi ngomongin? Tahu dia. Tahu ya? Apa tuh? Soleha kesayangan. Sayang. Lovely. Kalau Ara top of mind-nya ngomongin Ara apa? Gak ngerti ya dia top of mind-nya. Iya. Gak ngerti deh. Oke. Yaudah kita lanjut aja. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam game ini. Nah kita langsung aja lanjut ngobrol sama Baba Bubuara nih. Aku penasaran gimana cerita apa yang beda dari Kak Billy dan Kak Mega pas awal pacaran sama setelah menikah? Jawab, Bawa aja. Berarti pacarannya berapa lama nih? Setahun lebih lah ya. Setahun ya. Cuman memang dari awal dekat itu udah langsung komit gitu loh. Ya. Karena dari awal dia ngedeketin aku udah bilang ngedeketin itu tujuannya apa, untuk apa. Kalau emang ya lu ngedeketin anak orang, lu berarti harus udah siap dong kalau ujungnya kemana kan. Harus tahu kemana ya. Iya. Berarti ini awal-awal chat nih kayak Baba hai gitu, Bubu ini mau kemana nih tujuannya gitu. Iya emang. Oh gitu. Langsung. Hilang dulu mohon maaf berapa hari. Wow. Untung balik lagi. Serius gak sih langsung mikir dulu nih berapa hari kerja gitu kan. Gimana apa yang beda dari pacaran sama nikah?
Yang paling kerasa sih jadi tiap harinya tuh lebih tahu tujuan hidup tuh mau ngapain. Oke. Terus yang paling asik sih jadi ada temen cerita dari bangun sampai tidur gitu. Kita sih Itu sampai hari ini masih kerasa gitu. Oh iya. Beda dan enak gitu. Walah, romantis sekali. Berarti masih tiap hari tuh beneran ngobrol gitu ya, enggak? Iya. Enggak yang kayak biasa kan kalau orang udah nikah berapa tahun kayak bosen gitu kan, kayak enggak ada yang mau diobrolin, pacaran aja setahun ada yang ini enggak sih kayak gak tau mau ngomongin apa? Enggak sih, kita kayaknya tiap hari ngobrol terus. Berarti saling melengkapi ya, luar Banyak biasa. banyak bahasan. Panutan sekali. Nah, apa aja problem yang sering dihadapin Baba Bubu setelah menikah dan komunikasinya gimana biar tetap gitu. Dihapus ibunya. Biar kecil. Jangan dihapus bubunya. Gimana yang? Gimana? Dari Bubu Apa ya kalau misalkan ngebahas soal kesulitan sih, aku mau bilang nggak ada soalnya. Lancar ya, mulus seperti jalan tol ini. Karena maksudnya itu kan gimana kalau kita ngomongin soal kesulitan atau kesusahan kan itu gimana mindsetnya aja ya. Betul. Jadi menurut aku sih nggak ada yang bisa dikategorikan sulit, maksudnya ya ada soal ya kerjain gitu, kelarin gitu ya. Tapi nggak ada yang perlu dieluhkan gitu. Oke, berarti kayak kuncinya jangan ngeluh sih sebenarnya ya. Kayak jadi ya kalau dibilang wajar gitu ada ya. kesulitan nggak? Ya enggak. Kalau misalkan ada yang harus dikerjain nggak? Ya ada. Mindset yang kayak gimana sih yang diterapkan dalam pernikahan gitu supaya tetap awet komunikasinya lancar? Kita tuh sebenarnya tim yang selalu kosong. Kita sebenarnya kalau kita kerja tuh anaknya selalu dibawa. Jadi tetap family kemana-mana ya, jadi satu gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi ada kerjaan, misalkan aku nge-MC atau nge-host atau siaran, dia dibawa. Kalau misalkan nanti babanya event juga dia dibawa. Kalau babanya meeting kadang kita dibawa berdua. Jadi ya tetap bareng kemana-mana bareng ya. Betul. Oke. Jangan sayang. Apa yang Baba andelin pas Bubu paling diandelin apa sih Kak Billy yang paling diandelin di Kamega selama bertahun-tahun menjalani hubungan? Yang paling kamu andalkan dari aku apa? Berarti iya. Jadi Bubu tuh orangnya konsisten. Terus aku kan orangnya people pleaser tuh. Jadi dia yang ngebuat aku melek gitu. Yang kayak turun gitu. Jangan. Iya tuh yang kayak gitu. Gitu. Dan itu cukup ngebantu. Jadi nggak empowering aku lah gitu. Oke. Jadi emang benar-benar saling melengkapi ya. Kalau boleh tahu zodiaknya apa nih? Wah. Aku Aries. Mantap. Oke. Kalau ini Kamega terhadap Kak Billy? Semuanya sejujurnya kalau diandelin. Ini mungkin ada salah satu statement juga ya, percaya atau tidak kalau sebenarnya independent woman itu independent woman itu semuanya akan tidak jadi independen ketika dia bertemu dengan sosok yang bisa ketemu sama sosok yang tepat. Jadi ya yang dulunya biasanya usaha sendiri apa sendiri, terus datang laki-laki yang mengusahakan untuknya, ya sudah. Langsung bisa mengandalkan. Udah meleot langsung. Udah segala aspek sih, cuman memang termasuk sosok laki-laki yang secara pasangan dan sosok figur ayah tuh sosok yang aku pengen dari dulu. Jadi pas ketemu dia, dia orangnya gitu. Ada nggak sih kayak biasa kan kalau Gen Z gitu ya, biasa kayak manifesting, tau nggak tuh? Berarti kayak dulu tuh pernah nggak sih Bubu manifesting gitu kayak mau suami yang kayak gini. Itu ada dong, harus ada. Gitu ya, berarti ya di doa ya. Tapi harus ngaca sama value-nya yuk. Kan kadang sekarang lagi ramai tuh kan. Pengennya ada konten yang lagi ramai banget yang soal pengennya laki yang pokoknya nggak mau nurunin standar. Ya nggak apa-apa nurunin standar. Iya, dia belum nyampe ke standarnya ya. Maksudnya kayak ya kalau mau dapetin yang value-nya banyak, ya boleh banget. Tapi lu juga value-nya harus banyak. Iya, harus dinaikin juga nih yang lagi nonton nih ya. Boleh nih berkaca mungkin ya kalau merasa. Kalau timpang tindih kan ya gimana? Gak match ini. Nah ini kan Ara berarti udah umurnya 4 tahun ya, masuk ke kondisi hubungan setelah adanya Ara. Apa challenge dan surprise baru yang dihadapi oleh Baba dan Bubu? Challenge ya? Jujur ya, aku sih ngerasa gak ada sampai hari ini. Lancar sekali seperti. Justru malah kan kita bisa jadi berkreasi nih kayak sekarang gini. Iya. Ya karena nggak ada challenge Kak, jadi kita coba cari challenge baru gitu. Hidupnya terlalu mulus jadi cari ini tantangan ya.
makanya aku bilang mindset Kak. Maksudnya gini loh. Sekarang kalau misalkan anak rewel, anak nangis, ada mungkin sebagian ibu-ibu yang atau mungkin ayah yang menganggapan, ya Allah challenge banget punya anak, risih banget. Ya ampun anak tuh kenapa sih harus nangis terus teriak-teriak. Coba mindsetnya dirubah. Kalau dia nangis berarti ada sesuatu hal yang dia mau komunikasikan tapi dia nggak bisa keluar. Gimana caranya nih supaya dia tuh bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau ceritakan. Jadi sebenarnya tinggal mindsetnya aja. Jadi kalau kakak nanya masalahnya apa, ya kita sih tim yang nggak nganggap itu masalah ya. Berarti gitu. emang mindsetnya jangan dianggap sebagai suatu masalah ya. Memang seperti itu adanya gitu kan. Oke. Begitu. Nah ceritain dong, Ara ini anak yang kayak gimana sih? Dia nengok anaknya lucu sekali. Dia anaknya Masya Allah tabarakallah kata dia. Dia anak yang bisa mengungkapkan dia maunya apa. Dia pikirannya juga dewasa. Oke. Dari umur berapa Ara bisa ngomong? Dia ngomong tuh setahun tuh dia udah milih kue ulang tahunnya sendiri. Wow. Pintar sekali ya berarti. Di umur setahun itu pertama bisa bilang baba. Oh iya. 4 bulan yuk. Enggak, 8 ya? 8 bulan? Bisa bilang baba. Wow. Tapi bilang bubunya jadi babu. Babu. Ya, salah. Ingat loh dia. Ingat loh dia. Jangan ke baju ya. Iya. Lah, hitam nanti bajunya. Pintar. Gitu. Cuman ya memang kalau ngomongin soal komunikasi anak, ya karena memang anak itu jangan diomongin bayi-bayian gitu loh maksudnya. Ngomongnya kayak orang dewasa gitu ya. Kan dia akan nanya nih kata-kata ya kosakata yang baru, ya kita jelasin aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau ditanya Ara tuh kayak gimana, sebenarnya Ara itu adalah bentuk dan cerminan dari orang tuanya bisa kasih sayangnya tuh fulfill ke dia atau enggak nanti itulah yang ngebentuk dia gitu. Salah satu contoh kecilnya kalau misalnya ngebahas soal anak ya, ketika anaknya ngomongnya di bayi-bayi, sekarang gini deh, misalkan kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita nggak bisa bahasa Mandarin, terus ada orang yang ngomong pakai bahasa Mandarin, otomatis kita nggak akan notice dong, kayak ya udah terserah dia mau ngomong apa atau nggak ngerti gitu juga gitu kan. Nah sama halnya ketika kita ngomongin bayi, ada anak kecil nih, ngomongnya di anak kecilin, di bayi-bayiin, pakai kosakata bayi, menye-menye, giliran kitanya ngobrol ya anak itu nggak akan bisa menyerap informasi. Iya ya. Sewajarnya karena kan itu beda. Bukan bahasa aku gitu. Iya betul, karena kan sekelilingnya pasti ngomongnya normal gitu kan, tiba-tiba ngomong dengan bahasa bayi itu kayak apa nih gitu kan, beda lagi. Dia nggak akan notice, makanya kalau ada yang nanyain kenapa dia bisa dewasa banget kok ini itu ngerti sih, ya karena memang cara komunikasinya ya dia dikomunikasikan seperti manusia saja pada umumnya. Ara tuh udah lancar ngomong dari umur berapa ya? Umur setahun udah lancar sih. Udah lancar. Paling kalau ditanya tadi challenge yang paling jadi masalah itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Oh iya, kenapa ya tuh? Karena kalau kita mau anak kita jadi lebih baik sesuai apa yang kita lihat dan yang kita inginin tuh, ya kitanya juga harus berubah jadi lebih baik gitu. Jadi kalau kata guru saya bilang, kamu jangan pernah berharap jadi anak kamu jadi lebih baik kalau kamu nggak pernah mau ngerubah diri kamu gitu. Anaknya pengennya kitanya gitu, bukan anaknya gitu. Jangan anaknya yang bukan dia yang jadi challenge gitu. Kan dia kanvas kosong ibaratnya kan. Betul. Masa anaknya dituntut orang tuanya kagak mau nyontohin kan, susah dong Kak. Ini yang mau soon to be parents mungkin yang lagi nonton ya. Nah, nextnya ada ini nih, apa keseharian yang berbeda dari Kak Billy dan Kak Mega sekarang dibanding sebelum ada Ara di dunia Kak Billy dan Kak Mega? Kalau dari daily activity sih nggak ada sih Kak. Aku ngerasa nggak ada. Sama-sama aja. Justru kalau yang menyenangkannya adalah setiap aku kemana-mana sekarang ada stress release-nya bawa mereka. Jadi kalau aku event tuh misalkan di luar kota, aku tuh bawa mereka. Bahkan dia suka jadi tim show di event gitu umur segini juga. Oh iya aku lihat tuh. Jadi ini ya Kak, gitu. behind the stage ya. Iya. Iya berarti ini ya emang jadi kebalikan gitu. Biasa kan kalau orang-orang tuh kayak aduh pulang rewel anak gitu-gitu segala macam, malah anak dibawa, istri dibawa biar jadi healingnya sendiri ya. Iya. Mungkin kalau untuk kasus yang kita sih bisa kayak gitu ya. Iya. Ini sangat menjadi panutan sekali ya untuk saya. Oke. Nah kalau dari sisi finansial sendiri ada perubahan nggak dari sebelum ada Ara dan sekarang udah ada Ara? Dari segi finansial tuh gimana nih? Kalau misalkan segi pengeluaran udah pasti ada ya. Maksudnya pengeluaran sebelum ada anak sama sesudah ada anak itu udah pasti beda. Karena kan ya kalau ada anak ya ngomongin soal susunya, gizinya, lesnya, perkembangannya, minat bakatnya, sekolahnya ya pasti beda. Kalau ngomongin secara jumlah
keuangan yang harus dipunya gitu. Tapi ini nggak sih dari jauh-jauh hari gitu, mungkin dari sebelum nikah atau pas sesudah nikah langsung ada tabungan untuk anak gitu? Kita tuh sebenarnya kita tuh langsung tim ada. yang sebelum punya anak ya kita harus pikirin dulu nih. Nanti tuh kalau mau punya anak berarti kan pikirin pertama tuh proses hamilnya dulu ya Kak. Betul. Kan kadang ada yang udah notice, ada yang belum nih. Ketika hamil tuh ya kan seorang ibu itu ya. dia butuh banyak gizi ya, maksudnya cek dokternya, gizinya. Terus juga setelah proses hamilnya ada proses persalinannya, belum lagi nanti masa-masa anaknya ketika bayi, balita, batita gitu. Jadi memang dipikirin dari awal. Berarti udah nabung dari zaman pacaran ya harusnya? Enggak. Pas nikah baru mulai. Pas nikah menabung. Gitu. Cuman memang kalau punya anaknya kita nggak diatur, nggak mau tahun ini deh, mau tahun depan deh, nggak. Segimana dikasihnya aja. Sedikasihnya aja. Nah, ngomong soal nabung kan di Blue tuh ada Blue Saving ya. Jadi kayak kalau misalnya yang lagi nonton nih, kalau misalnya mau nikah juga deh sama pacar gue gitu kan, coba deh mulai bikin tabungan terpisah ya, jadi kayak tabungan pernikahan gitu, mungkin tabungan buat anaknya dan segala macam ya. Soalnya kalau di Blue itu bisa membuka sampai 20 pos tabungan. Banyak tuh kan, ada banyak ya pernikahan ngasih orang tua uang gitu kan masih ada ya. Terus makan, susu, kebutuhan kuliah gitu ya, panjang banget dah. Seenggaknya kalau untuk ibu untuk seorang ibu mungkin Blue Savingnya bisa dipakai untuk pos-pos kebutuhan rumah tangga ya. Betul. Biar uangnya nggak kepisah-pisah. Biar nggak kecampur-campur ya. Atau mungkin kayak transferan dari baba gitu kan, ini untuk uang les gitu, langsung dimasukin aja biar aman nih, nggak kecampur-campur. Memang harus dibiasain sih ngepost gitu tuh, ngeset pakai style chunking kan. Jadi emang harus dibiasain tuh. Ini buat ini buat ini, karena kalau kecampur-campur kan namanya manusia, kebutuhannya udah lupa kan, tiba-tiba ada apa gitu pakai, ambil aja. Jadi nggak disiplin. Jadi nanti malah yang pokoknya yang terkurangi. Kan nggak bisa tuh kalau yang pokoknya malah tersiernya yang didulukan, tidak boleh itu ya. Nah, inilah dimana Blue Saving berguna ya teman-teman. Nah, buat sobat Blue yang udah join atau baru join live, aku mau ngingetin lagi buat stay tune terus sampai akhir, karena ada Blue Quiz yang jawabannya tuh tersebar di sepanjang live ini, dan akan ada reward spesial buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardsnya tuh ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition. Tiket on-site Blue Experience dengan Kunto Aji di Jakarta, dan masih banyak lagi reward seru lainnya. Nah, kita mau apa lagi nih? Ngomongin tentang Blue Quiz. Jadi Blue Quiz ini kalau buat yang nonton masih ada insert Blue link Blue Quiz, yaitu di blue.id/bluexpquiz3, atau langsung aja cek link Blue Quiz di website blueexperience.id, atau bisa cek ke Instagramnya @blue_by_bca_digital. Nah, selain itu Sobat Blue juga bisa mendapatkan tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang dan simple banget. Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment di Blue dengan aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, dan Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Dan untuk lebih detailnya bisa langsung cek ke websitenya di blueexperience.id. Dan buat teman-teman yang belum punya rekening, bisa langsung aja buka pakai kode Blue-nya, kode Blue Experience, supaya bisa langsung terbuka rekeningnya dan bisa langsung jadi. Dan ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton live sekarang dan lagi pakai Blue ya, bisa polling nih di fitur-fitur Blue mana yang bisa kalian sukai, dan bisa langsung klik link di atas sini. Taunya ada linknya ada di sini. Linknya di atas sini harusnya ya, semoga nggak di sini ya. Nah, di atas sini nih. Nah, aku pengen minta pendapat dan insight dari Baba dan Bubu nih, supaya nanti pas aku berkeluarga dan nikah ya, udah lebih pro juga soal berkeluarga. Nah, Baba dan Bubu sama-sama kerja. Gimana Baba dan Bubu menyeimbangkan waktu satu sama lain, quality time bareng Ara? Quality time bareng sama Ara. Sebenarnya karena kita tuh kerjanya bareng, Kak. Maksudnya bareng tuh yang tadi dia sempat diceritain Baba, karena dia kan usahanya di bidang IO. Jadi ketika dia event, aku sama Ara bisa dibawa ikut semua. Dan kalaupun akunya yang MC nih, Babanya nemenin, Aranya juga dibawa. Jadi kita kayak bertiga aja gitu. Jadi selalu kemana-mana bertiga ya. Jadi bukan masa apa sih? Wah, ini nih kata-kata
diam kata-kata mutiara sekalinya keluar kan. Malah ini bener banget. Tapi jadi mungkin kalau di kita tuh kita nggak punya concern atau kesulitan untuk membagi waktu mana family time sama enggak, karena kita merasa ya kalau kita kerja tuh kita bisa bawa keluarga, bisa bawa anak, bisa bawa suami bisa bawa istri, dan ketika main ya kan ini juga teman main kita. Oh iya, teman mainnya sama ya. Iya, paradigmanya aja mungkin yang dirubah Kak. Iya. Kan kalau dulu bawa anak nanti ribet. Nah kalau aku tuh ngerasanya nggak kayak gitu. Jadi kalau bawa anak, bawa istri malah lebih tenang aku. Iya. Terus kayak misalkan main gitu ya. Ya kan ada beberapa orang tua yang malas banget ngajakin anaknya main karena itu kan anaknya yang main nih, kitanya ngapain? Ya main juga lah. Ya kan ikutan main ya, main prosotan aja. Ikutan aja main prosotan mengapa ya? Iya benar. Maksudnya kayak berenang atau nggak ke pantai itu anak aja yang main. Iya. Ya udah orang tua juga ikutan main aja. Kan quality time bareng anak juga, core memory anaknya ya. Aku sering berdua seharian sama dia doang. Iya. Dia suruh istirahat kayak ngapain kayak. Aku me time lah, aku ke salon kan dia gabut dong Kak kalau aku ke salon. Bener sih, bener ya. Ikutan nyalon masa. Tapi berarti dari umur misalnya kayak dari 1, 2, 3 itu kan masih lumayan rewel ya, usia-usia rewel gitu, dibawa tetap aman aja? Aman sih Kak, kita bawa sih soalnya tetap dibawa kemana? Walaupun awal-awal masih kecil emang rimbil ya. Iya, rimbil tuh bukan anaknya tapi memang bawaannya banyak bawa kan diapers lah, bawa susu lah, bawa baju ganti, stroller gitu kan. Strollernya gede, kayak berasa bawa motor. Emang gitu konsepnya. Emang agak ribet ya pasti. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini sebuah tentang mindset ya teman-teman. Nah banyak yang ada di kondisi Kak Billy dan Kak Mega nih sekarang, gimana sama-sama punya kerjaan, jadi kayak gak punya waktu untuk rumah tangga atau untuk anak. Nah kalau misalnya dari Baba dan Bubu sendiri, apa tipsnya buat mereka yang selalu ada kerjaan gitu lah ya, istilahnya kayak gak ada quality time nih, gimana caranya? Kayak ada gak tipsnya? Mungkin kalau itu bisa yang tadi kita ceritain bisa terjadi kalau yang pengusaha ya. Karena kan waktunya bisa lebih fleksibel ngaturnya. Tapi kalau untuk yang karyawan atau mungkin yang bekerja, ya berarti maksimalin waktu ketika pulang kerjanya. Pulang kerja ya, after office-nya ya. Ya, after office-nya harus sampai rumah tuh ya jangan dibawa masalah kantornya. Weekend-nya. Ya bukannya nggak boleh istirahat ya, cuman sebisa mungkin Sabtu Minggu tuh orang tua misalkan pengen istirahat, tapi sebenarnya di waktu Sabtu Minggu juga anak dengan orang tua pekerja itu mereka nunggu banget momen untuk bertemu sama orang tuanya. Betul. Jadi emang sebisa mungkin ya gimana ya, time management diri sendiri kali ya. Betul. Ya anggap aja mungkin rumah itu sebagai tempat berpulang ya, bukan tempat kayak gimana-gimana. Nah perlu gak sih kita tuh meng-hire babysitter atau pembantu rumah tangga, ART lah ya. Jadi untuk bisa membantu keseharian yang sibuk gitu. Kalau Bapak Bubu sendiri gimana? Kalau pendapat aku, kalau ART itu perlu. Soalnya tugas istri itu bukan bersihin rumah. Mantepnya. Tugas istri itu adalah mendidik anak gitu. Iya betul. Kalau di pemahaman kita tuh adalah tugas istri itu adalah mendidik anak. Justru kalau misalkan anaknya secara komunikasi atau cara belajarnya kurang step tuh yang harus ditanyain itu. Berarti dia nggak diajarin. Jadi kalau ART sih kita perlu. Tapi kalau babysitter kayaknya masih belum deh. Kalau aku masih bisa diakalin gitu. Kalau babysitter sih enggak, tapi kalau ART itu perlu. Karena menurut kita ya ini pemahaman kita ya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Cuman kalau kita tuh beranggapan orang mana sih yang oke lah at least misalkan babysitternya gajinya pun 10 juta, 20 juta, 30 juta. Tapi kan ketika dibalikin lagi sama orang tuanya, harta yang dimilikin sama orang tuanya aja nih orang tuanya mau ngasihin semuanya untuk anaknya loh. Ya kalau babysitter ya mana mau gitu. Betul kan. Sih, dia kan orang luar ya itu gitu. Kalau mungkin ada beberapa case yang memang harus pakai babysitter di rumah. Udah banyak anaknya lebih dari 2. Tapi ya at least kalau misalnya memang orang tuanya dua-duanya bekerja dan bekerja office hour gitu ya, at least ya ada keluarga lain di rumah supaya lebih aman. Jangan orang asing semua gitu loh maksudnya. Biar tetap keluarga ya buat anaknya ya. Jadi seenggaknya ada neneknya atau mungkin ada tantenya atau ada sepupunya. Jadi anaknya nggak dilepas banget sama babysitter karena kan takutnya nih. Takutnya betul ya. Makannya nggak benar atau nggak ada tindakan kekerasan dan lain-lain. Nah sekarang kan tuh lagi banyak istilah iPad kids nih. Jadi anak-anak sekecil Ara nih udah nempel banget sama iPad nih, kemana-mana iPad gitu kan. Kalau makan nggak bisa nih tanpa iPad kan. Nah kalau misalnya Kak Mega sendiri ada treatment tertentu nggak soal mendidik anak tentang gadget?
Jadi sebenarnya aku tuh bukan termasuk ibu-ibu yang gentle parenting banget, bukan juga ibu-ibu yang militer banget. Oke. Ya. Tolong digarisbawahi dulu. Jadi disclaimer. Iya, Tengah-tengah lah, di tengah-tengah Pancasila, lah, netral. betul. Karena ada sebagian ibu-ibu yang mereka bilang anak tuh nggak boleh kenal gadget sama sekali. Ya kan? Terus akhirnya jadi repot, Kak. Yang makannya harus sambil maraton lah, ya kan? Anaknya makan sambil koprol lah, gitu betul. Kan? Sambil Aktif salto. ya. Betul. Terus ada juga yang anaknya ya udah dari gadget kan dia bisa belajar banyak hal juga sesuai sama tontonannya kalau dipilihin. Anaknya dikasih gadget terus akhirnya jadi kecanduan, terus akhirnya jadi tantrum. Nah, betul. Aku tuh mengambil yang di tengah-tengah. Dulu aku kasih gadget ke dia dari umur dia 8 bulan setahunan lah, hanya untuk makan. Hanya untuk makan. Dan tontonannya dipilih, doa makannya. Iya. Terus kayak tontonan apa sih yang lagi dia makan, Value vitaminnya positif, apa. kartun-kartun yang value-nya positif. Gitu. Kayak misalkan dia lagi, karena kan ketika anak kecil menurut aku ya, ketika dia dikasih gadget untuk diperkenalkan pertama kali, dia itu nggak tahu mana yang menarik untuk dia dan tidak. Betul. Apapun yang ada di layar itu menarik karena bergerak. Hal baru ya, betul. Iya, jadi sebenarnya kita nggak perlu harus ngasih kartun menurutku. Karena itu adalah hal pertama yang baru juga dan menyenangkan buat dia. Ketika dia makan pada waktu itu umur 8 bulan sampai 1 tahun dia belajar. Ketika dia makan aku kasih video-video yang bukan kartun sih ya, video-video edukasi ya. Kalau wortel itu manfaatnya ini loh, brokoli itu ini loh. Ya udah dia sambil makan. Udah. Terus untuk membiasakan waktunya makan, dia duduk di meja makan. Setelah dia makannya beres, nontonnya beres. Oke. Jadi diambil gitu gadgetnya? Diambil, udah beres ya udah. Tapi itu harus diomongin dari awal. Karena kalau enggak, ya wajar dong. Maksudnya kayak kita nih kalau misalnya dikasih barang nih, aku kasih barang ke Kak Foni, terus nanti barangnya tiba-tiba aku ambil. Kan pasti bete dong. Tantrum. Iya, tapi kalau misalkan dari awal dibilangin, kamu boleh lihat ini ya, waktu makannya 30 menit. Selesai nggak selesai 30 menit diambil. Jadi kan dia tahu barang ini bukan buat dia, barang ini tuh hanya dipinjamkan dalam kurun waktu sekian. Nah udah deh, nah setelah dari situ dikurangin lagi tuh intensitasnya dari yang kayak makannya setiap makan misalkan sehari 3 kali jadi cuma sehari 2 kali sampai akhirnya bisa lepas. Jadi cuma 8 bulanan untuk benar-benar ngebiasain kalau dia makan tuh duduk. Sisanya kalau sekarang dia tetap nonton TV sih, maksudnya tapi kalau kita yang kasih filmnya atau kita emang nonton ke bioskop bareng ya. Tapi nggak ngasih gadget yang kayak main game atau apa. Terserah deh mau buka apa gitu ya. Tapi sampai sekarang berarti habitnya masih tetap sama? Masih. Jadi mindset kalau dia diambil, misalnya gadget diambil nih, habis dia nonton, itu bukan marah tapi bilang terima kasih. Iya. Gitu. Iya kan, terima kasih udah dikasih luangin waktu buat nonton. Dia kan suka banget nonton, boleh nyebutin nggak sih? Sebutlah yang warna merah itu kan. Nah dia suka nonton di situ. Ada beberapa film kartun yang dia tonton kayak Avatar dia suka, Kung Fu Panda dia suka, Puss in Boots dia suka. Ya nonton aja boleh 1 episode Tiara hari ini. Udah beres ya udah, makasih ya Bu, udah beres. Wah, mindset yang ditanamkan ya, ini luar biasa. Kan yang udah masuk logis kita. Masa kita kalah sama anak yang belum masuk? Iya sih, bener juga ya. Jadi kalau ditanyain Ara pernah tantrum enggak. Kok bisa sih nggak pernah tantrum? Ya kasih tahu aja Mas Mbak gitu. Maksudnya kan anak tuh tantrum karena dia nggak bisa ngutarain kan. Nggak ngerti gitu kan. Iya, berarti di link di awalnya nih yang belum jelas. Berarti gitu. emang semuanya harus kayak kontrak sih ya. Kayak ini ya tanda tangan atas materai ya gitu. Nah kan kalau udah masuk fase nikah dan punya anak masih ada perasaan cemburu-cemburuan gitu nggak sih? Kalau kita kan yang masih muda, yang muda-mudi pacaran gitu, kayak ngeliat deket sama siapa itu, ya cemburu gitu kan. Nah gimana? Sama ada nih film Ipar adalah maut nih. Takut banget. Film Ipar adalah maut ya. Gimana tuh? Kalau cemburu. Aku ada sih cemburu. Oh iya. Tapi aku biasanya cemburu gara-gara bubu terlalu banyak ngurus Ara. Aku yang tidak diurus. Apalagi pas bayi. Iya sih, gimana ya? Abis gimana ya? Mungkin ibu yang lain relate. Tapi kalau cemburu ke lawan jenis sih, karena kan kita bareng-bareng Kak. Iya, selalu kemana-mana bareng-bareng, ngapain gitu ya? Temen aku dia tahu, temen dia aku tahu. Ya, satu circle yang sama berarti enggak sih. Oh enggak, beda. Cuma kayak udah kenal aja lah ya. Oke, aman berarti. Berarti gimana cara membangun trust ya di satu sama lain tuh gimana? Kalau yang kita tanamin sih di keluarga kita itu adalah segala gerak-gerik kita, kegiatan kita tuh pasti selalu Tuhan lihat gitu. Jadi itu kita tanamin di masing-masing dulu gitu.
sampai hari ini masih oke sih itu. Dan dia juga apa? Ara juga. Oh, jadi Ara. dia nggak kepikiran untuk bohong. Misalnya di sekolah ngapain, apa ngapain. Gitu. Karena dia aku jelasin tuh ya Tuhan tuh kayak CCTV. Oh, mindsetnya udah sama gitu ya, disamain mindset ya. Jadi kelihatan juga ya gitu. Iya, ngapain juga ya bohong gitu kan. Kayak dia makan odol di sekolah pun dia bilang akhirnya. Kenapa dia ya kalau mencoba waktu itu Kak. Kalau boleh tahu kenapa makan odol ya Ara ya? Udah enggak kan? Pernah enggak. aja ya. Waktu itu kenapa Ra? Penasaran ya, rasa orange gitu ya, strawberry. Kenapa coba? Enak katanya. Dia mikirnya, oh kalau odol itu membuat gigi bersih, wah kalau dimakan bisa bersih banget kayaknya ya. Bersih ya. Cuman dia ngomong jujur. Pas ya, ngomong jujur kayak mau marah tapi kan bentar. Ya, anaknya udah jujur sih, iya sih, setidaknya jujur. Nah, pernah gak sih Baba Bubu sulit kan dalam mengatur keuangan rumah tangga? Kan flow-nya kan cash flow-nya kayak bagi ke sini, belum tiba-tiba ada dadakan gitu kan, anak gimana? Kalau di aku ada sih tarik-tarikan karena kan aku ada permodalan kan di bisnis gitu. Jadi yang paling kerasa itu pas di awal-awal bahkan sampai hari ini ya. Jadi ada tarik-tarikan antara modal sama fixed cost yang udah diatur gitu. Kita udah anggarin misalnya setahun, kadang masih suka kepake tuh 6 bulan pakai dulu deh gara-gara butuh permodalan gitu ya. Begitu. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin finansial suami istri nih, tantangan paling besar dalam mengatur keuangan rumah tangga setelah punya anak. Mungkin dia kali ya, soalnya aku tuh termasuk yang sekolahnya yang bagus di sini. Minat bakat mau ceknya di sini. Iya, di sini. Ini gini. Berarti emang lebih ke Baba ya, ini pengaturan keuangannya ya, gimana? Iya kan? Tantangan terbesarnya setelah punya Ara nih, menekan angka cukup sih. Justru menekan angka cukup karena kita udah lihat, kita udah kasih yang terbaik buat anak, karena namanya manusia kan naik terus nih, ingin ini. Nah itu udah lewat dari angka cukup yang udah kita tanam gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika ada uang berlebih, kita tahan angka cukup kita gitu, biar growth-nya bisa ke inner circle kita gitu. Berarti set limit dulu aja ya ke diri sendiri ya. Kayak udahlah ini kemarin udah ini gitu, jangan maruk lah istilahnya lah kan ya. Ini udah cukup nih, tiba-tiba ada sesuatu yang baru lagi nih. Udah ada. FOMO kan, nah itu yang kita hindarin sekarang. Mungkin saling mengingatkan kali ya. Nah buat yang lagi nonton, tahu gak sih ada Blue Gather? Jadi di dulu itu ada Blue Gather. Nah kita tuh bisa kayak ibaratnya uang kas ya. Kayak mungkin kalau di keluarga gitu suami istri ada uang kas gitu gak sih? Kayak untuk menabung, misalnya mau menabung liburan gitu, atau menabung apa ya, anak gitu mungkin mau sekolah di sekolah yang lebih bagus gitu. Jadi suami istri ini mungkin bisa menabung, karena di Blue Gather ini bisa mengajak sampai 49 teman. Ya nggak mungkin sama keluarga lain sih ya, mungkin atau kalian lagi mau liburan sama keluarga lain gitu ya, bisa kan sampai 49. Nah jadi kalian tuh bisa buka rekening dalam satu rekening Blue Gather, dan creator itu bisa membuat semua member tambah dana, lihat saldo, lacak transaksi. Jadi kuncinya tuh ada di creatornya sebenarnya gitu. Jadi emang kreatornya juga bisa ngasih lihat gitu, ini segini ya, jadi emang transparansi kalau di Blue Gather itu. Kalau kalian sendiri bakal pakai nggak kira-kira Blue Gather? Kira-kira buat apa Blue Gather? Kalau aku lihat sih ya, kalau di kami tuh memang kayak liburan itu nggak ditabung berdua. Jadi itu adalah beban hidup Baba. Tanggung jawab ya, tanggung jawab gitu. ya. Tapi kalau aku lihat gini kan tiap tahun kita ada kebutuhan kayak kurban gitu kan. Nah kurban ini kan biasanya kalau sapi itu dibagi 7 tuh. Nah itu aku nggak ada kewajiban untuk aku bayarin dia. Biasanya tiap tahun dia nabung. Kalau sekarang malah Ara juga suka ikutan gitu. Ara juga ikutan nabung. Iya jadi bisa nih. Ini oke nih. Wah pakai emas nabungnya, wah. Kenapa? Wah. Dia ngebahas inflasi. Lagi inflasi. Ini tolong ya, apa tuh? Blue nih Ara bisa dibukain rekening Blue juga nggak sekalian? Inflasi, oke.
Walah, pintar sekali anak sekecil ini berkelahi dengan inflasi. Nah ya. Sudah paham Nah investasi. teman-teman yang mau nanya-nanya sambil nanya-nanya Baba Bubu atau nanya Ara tentang inflasi mungkin ya boleh banget nih, ada pakar sahamnya di sini ya. Aduh takut. jangan ya. Nah boleh banget nanya-nanya, kita akan menjawab ke komentar-komentar yang sudah ada di live. Jadi kita coba cek. Oke. Sudah ada 3 juta orang ini yang nonton, makasih banyak ya. Nama adiknya ini kan tadi kita udah bilang nih dari tadi, namanya Ara nih kan. Kayaknya Ara perlu dikasih mic yang nempel di baju. Betul ya. Ara mau pakai mic juga? Iya, yang baba atau yang bubu. Oh, mau pakai mic juga ternyata. Tapi mic kita cuma ada 2 nih, 3 sama aku. Ada yang komen makan odol. Odol. Udah enggak kan? Cuman sekali aja Gift ya. singa. Cuman anak kecil tuh kadang pemikirannya macam-macam kan. Betul. Coba dijelasin aja. Cuman emang harus jadi orang tua yang menjelaskan apapun itu. Oh ini ada yang nanya dari Nat. Ara mau punya adik? Mau. Adiknya cewek apa cowok? Di sini nih. Nih, mic Ara. Kan Allah yang ngasih. Oh ya. Yang mana aja boleh ya. Iya. Adiknya mau berapa? Oh, walah, sangat bijak nih ya teman-teman ya. Kan Ara udah bikin puisi buat bubu. Bubu bikin tahu Allah. Bubu bikin Ara tahu Allah. Oh, Ara bikin puisi. Masih ingat puisinya nggak? Boleh dikasih tahu puisinya? Bukan buat bubu. Itu mau buat bubu katanya. Oh, buat bubu. Oh, jadi bubu doang yang boleh dengar. Walah. Ini ada yang nanya nih dari Lazu Art Design. Oh, anak di kafe nih. Kalau liburan butuh rencana berapa lama untuk menyiapkan? Kalau agak jauh setahun. Oh, misal ke luar negeri gitu lah misalnya ya. Ya 6 bulan gitu. Tapi kalau yang dekat-dekat sama di Indonesia, kebetulan Baba itu orangnya bukan hayuan ya, apa ya? Emang yang kita besok kesini ya gitu. Orangnya pelesiran. Yang minggu depan kesini ya gitu. Ayoan aja gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi emang kadang suka nomaden ya. Paling suka kemana? Jalan-jalan? Jogja. Jogja. Ya dia paling suka Jogja. Oh, Aranya juga paling suka Jogja. Ada apa di Jogja? Ada apa di Jogja? Paling suka. Yang dibeli bubu hotelnya bagus. Oh, hotelnya bagus di Jogja. Kan kata bubu yang dipilihin bubu Baba selalu paling bagus. The best ya buat Ara emang. Jadi kalau ngeliat temannya ada yang punya apa atau apa ya, nggak, dari orang tua aku tuh udah paling bagus loh. Oh, Itu Bagus mindset secara yang kantong ditanam. kita juga ya, Kak? Maksudnya Maksudnya tuh bagus secara kantong kita juga ya. Jadi oke. maksudnya menanamkan mindset itu tuh supaya ketika dia temennya pakai apa atau apa, Jangan ya irian kalau orang gitu tua ya. aku belum ngasih berarti aku belum butuh. Berarti apa yang orang tua aku kasih ini walah. yang paling bagus buat aku gitu. Dewasa sekali ya anak sekecil ini ya, luar Maksudnya biasa. itu. Oke, ini ada banyak yang nanya nih, ada dari Neil. Ara kalau udah gede pengen jadi apa? Ara kalau udah gede pengen jadi apa? Jawab. Pengen jadi dokter kulit sama pengusaha. Kalau jadi pengusaha biar bisa banyak nolongin orang. Bikin usaha apa kira-kira? Apa? Event Baba. Event Baba. Oh, pengen jadi IO kayak buat sendiri, babanya. Jangan Diterusin pakai yang ya, Baba, nggak jangan-jangan. mau, Baba mah. Nah, ini ada last question dari David Purnama. Cara memilih sekolah terbaik untuk anak gimana? Ini buat tips. Jadi gini, Ara itu kan hafalan suratnya lumayan ya untuk usia 4 tahun. Maksudnya dia kan hafalan surat pendeknya tuh 16 ya. Iya, udah 16. Udah 16. Jadi kadang ada beberapa orang yang mindsetnya itu salah. Sorry to say, tapi banyak banget orang yang beranggapan ketika dia punya uang yang lebih dari cukup atau mungkin uang yang Palung banyak, namanya dia berarti. bisa ngasih sekolah yang Palung, laut yang bagus ke paling. anaknya dengan harapan ketika anak itu pulang dari sekolah dia udah jadi. Oh, Nah, menurut aku itu salah. oke. Kenapa? Karena yang paling tahu anak itu ya orang tuanya sendiri. At least di sekolah berapa jam sih paling lama? 3 jam, 4 jam. Oke, paling lama at least 6 jam.
selama 6 jam itu tetap nggak akan bisa ngebangun karakter anak. Yang Sekolah Betul. dari hasil 6 jam di sekolah dengan dia bareng sama teman-temannya, yang bisa didapat adalah gimana dia bersosialisasi di sekolah dan lingkungan yang baik, di lingkungan yang orang tuanya sekufu, di lingkungan yang guru-gurunya memang mengajarkan apa yang kita mau diajarkan kembali. Jadi harus dari orang tuanya dulu nih. Orang tuanya tahu mau ngajarin anaknya apa, cari sekolah yang value-nya tuh 11-12 sama apa yang diajarin di rumah. Jadi supaya hasilnya maksimal, supaya si anak ini walaupun tidak bareng sama orang tuanya di kurun waktu si 3, 4, 6 jam ini, dia tetap bisa merimain lagi apa yang diajarkan sama orang tuanya. Gitu. Jadi mindsetnya dulu nih harusnya dirubah. Karena yang harus tahu minat bakatnya anak, yang harus tahu anaknya tuh sukanya apa, lebih jagonya di mana, atau dia nanti besarnya kira-kiranya seperti apa, itu kan tugasnya orang tua ya yang lihat. Tugasnya sekolah. Bukan tugas sekolah. Sekolah kan cuma ngasih tahu Iya. IPA, IPS gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain tips dan triknya buat cari sekolah yang bagus buat anak, ya Value-nya ya. iya value, misalnya kamu punya value apa yang mau kamu terapkan ke anak kamu, cari sekolah yang si value-nya itu mirip sama Ya, yang kurang lebih sama kurang lah lebih ya. sama. kurang lebih sejalan sama apa yang mau kita terapkin ke anak, supaya dia bisa merimain lagi yang tadi aku bilang. Jadi jangan nyari sekolah yang ini sekolahnya bagus, karena kalau di sekolahnya bagus, misalkan kalau kita ngomong soal hafalan surat, oke di sekolahnya diajarin 20 surat misalkan ketika di sekolah selama 3 jam di sekolah, terus di rumahnya dia ya 20 jamnya di rumah, terus nggak diulang lagi, ya sama juga bohong dong Kak. Betul Gitu. sih. Berarti emang intinya tuh di apa ya? Berarti kayak Emang dari rumah dulu. nggak selalu mahal itu baik sih ya, benar ya. Iya. Nah kita nanti itu Dari rumah ada dulu. game ya. Kita ada kata-kata yang bakal dikasih tahu ke Ara. Ara tuh nggak boleh ngomong apa kata-katanya. Situ, Ra. Ara cuma boleh berdiri, Ra. peragain. Nah, Peragain. ini game. Nah ini yang dia tadi ditunggu-tunggu nih kan. Sana Ara di sana. Jadi Ara Peragain. nanti bakal aku kasih tahu kata-kata. Udah belajar, udah briefing. Ara nggak boleh ngomong apa kata-katanya. Ara peragain ke Baba sama Bubu. Oke. Ya oke. Jadi Lihat sini, Ra. dari sini, Saya dari sana kan blocking ke sini. Baba Bubu. Salah Nah, blockingnya. Kanan Lihat tuh. ya. Nah, Nah, oke. Nanti aku bisikin ya. oke. Oke. nanti dibisikin sama kakak atau sama onti. Yang pertama ya. Apa tuh? Naik motor. Next ya. Apa tuh? Upacara. Gimana nggak boleh disebutin, Jangan harus gerak dikasih tahu dulu sampai Baba Bubunya nyerah baru dikasih Iya. tahu. Oke. Oh, lagi. Boleh. Next ya. Mik. Makan lollipop. Ih, benar. Ya. Betul. Ih. Terus apa lagi? Apa itu? Apa tuh? Nah itu ketahuan kamu kemana sih? Apa nih? Pose. Model. Pose model. Apa nggak tahu? Coba lebih bergerak lagi, Kayak ada gimana? Kayak benjol. Bukan benjol, sakit kepala. Bukan benjol. Yang lain. Yang terakhir ya. I love you. Walah. Peluk dulu. Aduh. Lucunya jadi pengen punya anak ya. Ya nanti dulu ya itu. Nah, jadi dikala banyak parenting advice di luar sana tuh tentang bagaimana cara menunjukkan kasih sayang ke anak ya. Apa versi sayang anak menurut Kak Billy dan Kak Mega? Sayang anak ya. Kalau menurut saya tuh konsep sayang anak tuh adalah membentuk dia untuk bisa jadi bermanfaat, bisa kasih untuk dia tuh bisa bermanfaat, bisa mensupport segala bentuk kebaikan yang endingnya dia bisa bermanfaat untuk sekitar, sama buat negara, sama buat agamanya gitu. Jadi biar dia jadi pribadi yang bener deh gitu. Sayang anak tuh adalah membuat dia jadi pribadi yang bener. Buat masa depannya dia juga ya. Kalau dari Bubu? Ya pasti sama ya. Ya kurang lebih ya sama sih. Cuma kan lebih contoh konkret yang dijalanin sehari-hari adalah
membiasakan dia itu memahami dan mengerti apa yang dia lakuin. Kayak dia ngelakuin ini buat apa, dia belajar ini buat apa. Jadi enggak apa ya, enggak mengkotak-kotakan informasi kayak enggak, kamu enggak boleh tahu, kamu masih kecil. Enggak, anak kecil enggak boleh tahu. Nah, kita enggak mau kayak gitu. Kalau memang kita bisa ngasih ilmunya ke dia di usia sedini mungkin, ya kenapa enggak. Tapi itu efeknya apa buat Ara? Kalau biasa orang kayak nggak boleh tahu ini, masih kecil. Jadi lebih dewasa. Jadi lebih dewasa ya. Tapi nggak yang kayak ya? Dia kayak tahu nggak yang ditakutin orang tuh biasa apa sih ya? Untuk mengotak-ngotakan informasi itu apa ya biasa orang takutnya? Ya mungkin itu. Kadang orang tua tuh ada beberapa yang emang suka malas jawab aja. Kepanjangan ya, gitu. Kepanjangan ya, males jelasin ya. Bapak ini apa sih? Itulah gitu kan. Aku lihat juga pernah di TikTok gitu ya, ada video-video lewat. Jadi kadang katanya ya, pembulian terbesar terhadap anak itu dilakukannya bukan sama temennya, sama orang tuanya. Karena orang tuanya menganggap si anak ini tidak mampu, padahal anak ini cuma bertanya loh. Iya, benar juga ya. Dari guru aku nih, kata-kata bagus. Jadi kalau satu kisah misalkan orang tua sama anak, biasanya orang tuanya suka bilang gini ketika orang tuanya mencapai sebuah kesuksesan, misalnya di bidang ekonomi gitu ya. Bapak dulu susah, saya nggak mau kamu tuh susah. Nah itu kalau di kita nggak kepake tuh. Di kita tuh, bapak dulu susah, kamu juga harus susah. Karena susah itu yang menguatkan kamu nanti gitu. Jadi belajar sama ya pembelajarannya ya. Iya, justru jangan di stop di situ. Jangan di limit ya, jangan mentang-mentang kayak udah oke nih, ya udah deh lu harus hidup enak aja gitu kan. Ya, itu enggak sih. Jangan sih. Betul. Nah di kondisi serba cepat dan hektik sekarang, apalagi kita tuh harus mikirin berbagai aspek kehidupan kita kan. Sibukan pribadi ada, financial ada, rumah tangga suami istri, anak ada, dan masih banyak lagi. Apa tips dari Baba dan Bubu untuk tetap tenang mengatur kesehariannya Baba Bubu? Mengatur keseharian, kalau yang selalu aku tanamkan di kepala aku itu adalah tentang makna sukses sama angka cukup, Kak. Jadi makna sukses itu adalah terbebas dari penilaian orang. Jadi kita hidup gak kejar-kejaran sama sesuatu yang belum tentu orang nilai gitu. Kalau angka cukup tuh kita nentuin angka cukup kita itu berapa, dan kita ngebantuin orang di sekitar kita untuk nemuin angka cukupnya juga gitu. Contohnya gimana tuh? Jadi kayak misalkan targetnya tuh misalkan di tahun ini punya rumah, atau enggak 3 tahun ke depan ingin punya rumah. Udah ketemu nih rumah, tahan dulu aja untuk beli rumah kedua atau ketiga. Lihat lagi di sekitar kita, ada yang bisa kita bantu nggak? Kita bisa bantu dia untuk nemuin angka cukupnya nggak? Jangan kayak kitanya jatuhnya ke level greedy gitu. Jangan sampai udah punya ini nambah lagi gitu ya. Ya karena kan zamannya zaman hektik, semua dipikirin cepat, gitu. Betul. Sedangkan kebutuhan itu kadang kita nggak tahu, tiba-tiba mendadak apa. Nah kalau kitanya setnya FOMO gitu, tiap hari harus selalu ngikutin apa yang ada, jatuhnya kita nggak akan bisa mikirin jangka panjang kayak nabung apa, itu jadi sulit gitu. Tapi kalau kita udah nentuin angka cukup kita udah tahu makna sukses kita, jadi kita bebas juga dari penilaian orang gitu. Nah kan kita tadi ngomongin soal finansial keluarga nih ya, banyak yang lagi ngerasa stuck sama kondisi finansialnya, mulai dari biaya yang inflasi ya tadi kalau kata Ara ya, inflasi nih, kesusahan menyeimbangkan pengeluaran rumah tangga. Gimana nih kalau Baba Bubu mereview dan merencanakan keuangan pribadi dan rumah tangga? Sebenarnya sih menurut aku ya, ketika kita mau menekan kebutuhan pokok itu susah, apalagi kan memang ya semua harganya naik ya. Betul. Sebenarnya sih kita mungkin kebutuhannya enggak contoh hal paling kecil aja, misalkan beras itu kita butuh misalkan dalam sebulan ya 5 kilo, dulu harganya 50.000 sekilo, terus misalkan sekarang jadi 78.000, bukan sekilo 5 kilo, sekarang misalkan 78.000 5 kilo. Ya berarti kan sebenarnya 5 kilonya tetap sama aja kan. Cuman kan harganya ternyata naik nih, yang tadi 50 jadi 78. Ya berarti yang ditekan itu bukan kebutuhan pokoknya, tapi penghasilan yang harus ditambahkan. Betul. Karena gimana, itu kan kebutuhan kita masa tiba-tiba berkurang jadi tidak sejahtera kitanya. Jadi mungkin harus ditambah sama ya sampingan lain, sambil usaha apa atau enggak jualan apa, jadi reseller kayak.
dropshipper apa gitu. Dan ada solusi lain juga nih sebenarnya tentang blue saving. Afiliator gitu. Betul. Ada juga dari Blue Saving dan Blue Gather. Kalau misalnya kalian nih di luar sana ya lagi struggling nih sama calon suami atau calon istri atau mungkin udah bersuami istri gitu ya, bisa banget nih kalian pakai Blue Saving karena bisa ya tadi ya dibagi-bagi menjadi pos-pos apa gitu kan buat belanja-belanja kebutuhan pokok, udah di save dulu. Jadi uangnya tuh nggak langsung masuk dan keluar. Jadi di saving dulu tuh. Dan Blue Gather juga bisa dipakai buat kalau misalnya kalian lagi mau prepare buat pernikahan nih, misalnya ada yang di luar sana pernikahannya mungkin mau 50-50 gitu ya, bisa banget nih di Blue Gather. Nah, kita balik lagi kalau ngomongin soal ARA nih. Nanti tapi memang pemetaan uang ini memang penting banget sih Kak. Iya kan? Karena itu kalau di tahun awal nggak dibiasain pakai pemetaan uang kayak gini, kita nggak pos-posin tuh. Wah susah sih itu jalan 2-3 tahun ke depannya. Jadi ini ya, jadi kayak gak ada habitnya kan yang dibangun kan. Karena kan sebenarnya menikah itu adalah kita, apalagi kepala rumah tangga tuh harus paham bahwa kita akan menurunkan dan membuat sistem dan budaya di keluarga kecil kita gitu. Jadi harus segalanya tertulis, terdata, bisa dievaluasi tiap bulan kayak perusahaan aja. Iya ya, deep ya. Jadi nggak cuma sekedar haha istriku, suamiku, anakku gitu ya. Pokoknya rezeki di tangan Tuhan ya, susah itu kayak gitu. Berat. Banyak ya yang soalnya ilmunya kan udah dikasih sama Tuhan. Jadi jangan kayak gitu. Betul. Nah, kita kan ngomongin ARA nih. Jadi pasti banyak banget pengeluaran untuk masa depan ya. Mungkin kuliah apalagi ya, inflasi semakin mahal ya nanti. SD juga sekarang udah mahal Kak. Sekarang udah mahal. Bukan relate kan? SD TK ini udah mahal nih kan. Nah, kan nanti juga ada les, eskul gitu-gitu. Belum lagi perintilan-perintilan dia butuh apa gitu kan. Nah, udah punya rencana tertentu belum sih dalam planning finansialnya? Kita sih karena tadi kita udah saving dari yang dia dari yang dia masih di perut ya, maksudnya walaupun dia dalam masa kandungan ya bukan berarti uangnya langsung ada. Oke, ini buat TK segini, buat SD segini, tapi emang udah disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi kayak emang udah ongoing sambil jalan aja. Jadi kayak sekarang nih dia naik TKB, terus nanti dia mau masuk SD, ya udah ada dari tabungan dari yang kemarin kan. Maksudnya udah diplotin, ini buat ini buat ini gitu. Ya berarti next step untuk jenjang selanjutnya tuh udah ada gitu. Tapi mungkin belum sejauh sampai kuliah lah ya, kayak masih sangat jauh ya. Sampai kuliah? Baba sudah udah sampai kuliah. Nah, ini pas banget nih kalau misalnya sampai kuliah tuh pakai Blue Deposit gak sih? Blue Deposit tuh kan bisa sampai minimal tuh 1 juta doang kan masukinnya soalnya, dan fleksibel banget, tenornya tuh 1 sampai 12 bulan. Jadi ya sebenarnya amit-amit sih ya kalau yang lagi nonton di luar sana kayak lagi mau nabung nih buat anaknya masa depan, tapi tiba-tiba ada kebutuhan urgent gitu, bisa ditarik tanpa penalti juga soalnya. Di Blue Saving enaknya gitu buat yang kayak mungkin masih agak-agak gimana ya, agak-agak bingung nih alokasi uangnya gitu kan, belum terlalu bagus manajemen uangnya gitu. Nah, dan mau ingetin lagi buat yang tertarik nih, pasti tertarik lah ya buat buka rekening Blue, bisa langsung aja pakai kodenya Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi. Dan ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Ini kita kayak sudah mendekati ending, cepat sekali ya, nggak berasa ya. Nah aku mau ingetin lagi buat teman-teman yang ikutan Blue Quiz, karena tadi tuh jawabannya tersebar di sepanjang live ini, dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Rewardsnya ada 1 kartu Blue Special Edition Flash, 2 jam tangan Blue Experience Special Edition, 3 Blue Merch Special Edition, 4 tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, buat teman-teman juga bisa akses web browser masing-masing dan klik link Blue Quiz-nya, yaitu blue.id/bluexpquiz3, atau bisa langsung cek ke Blue Quiz di website blueexperience.id, atau langsung aja cek ke Instagram Blue by BCA Digital. Nah, buat sobat Blue yang pengen ikutan talk show offline nanti tanggal 27 Juli, 10 Agustus, 25 Agustus, dan itu ada aku lagi nanti di tiket onsite Blue Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Sobat Blue bisa melakukan 3 kali in-app payment Blue dengan aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Untuk lebih detail bisa langsung cek ke website blueexperience.id. Nah, teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat polling di atas ini. Di sini ya. Ini fitur mana aja yang teman-teman paling suka dan banyaknya fitur di Blue. Langsung aja tap icon di atas ini. Harusnya ada di sini sih. Nah, kita mau lanjut ke pesan dan harapan ya. Tiba-tiba semangat dia. Ini pesan dulu. Pesan dan harapan. Pesan. Nah, Ara,
Kalau dari Ara tuh apa pesannya buat teman-teman biar lebih semangat nih? Jangan malas, soalnya malas itu temennya setan. Walah, itu tuh. Terus apa lagi? Apalagi ada lagi? Harus beli emas biar nggak kemakan inflasi. Ah, itu tuh. Berarti emas Ada dulu baru ilmu. berarti emas lebih besar dari saham ya? Gimana? Lebih pilih emas apa saham? Emas ya. Emas. Teman-teman itu ya emas ya, bisa langsung ditabung aja mulai dari sekarang karena Ara sudah bilang gitu ya. Ara mau sulap. Oh iya, Ara kan mau sulap ini. Kita liatin gimana sulapnya Ara. Mana nih? Terlihat. Kameranya itu. Multi talent ya Ara ya, tidak. Itu kameranya. Nah ini nih. Nah, Ngomong. Nih lihat, ini gelasnya kosong kosong ya ya, guys. kosong ya. Oh ke Ini sini. gelasnya kosong ya guys. 1, 2, 3. Wow, keren banget. Belajar sama Deddy Kobuzer apa gimana nih? Enggak ya? Belajar sendiri ya? Walah, hebatnya. Udah ngerti inflasi, ngerti sulap lagi. Nanti sulap lagi nanti gitu Ra, 25 Agustus. 25 Agustus sulap lagi. Sulapnya yang baru nggak? Atau ini lagi? Baru lagi ya, baru lagi. Baru. Ntar kita tunggu ya buat Apa hubungannya tuh? Maaf. Oke, nanti buat yang mau nonton sulapnya Ara bisa langsung aja ya onsite 25 Agustus. 25 Agustus ya. Nah, sebelum closing aku pengen tanya ke Baba dan Bubu, mungkin sobat Bulu yang lagi nonton di sini juga banyak yang baru menikah atau memiliki anak ya, atau bahkan lagi galau mau nikah atau enggak nih, nikah atau enggak dan consider buat punya anak. Ada pesan enggak buat sobat Bulu buat lebih semangat menjalani kehidupan berkeluarga? Mbak. Dulu dulu. Oh, bawa dulu kan memilih pasangan. Memilih pasangan gimana nih tips-tips memilah ya. Mungkin buat yang ini kali ya, yang lagi mencari pasangan dulu gimana nih Buat tipsnya? yang cari pasangan nih. Apakah gimana cara tahu he's the one atau she's the one? Jadi cari dulu yang satu frekuensi secara lingkungan, malah bagusnya secara ekonomi juga ya. Oh, betul. Biar apa? Biar dalam pernikahan untuk menentukan sebuah visi, terus goalsnya apa, misinya apa tuh jadi lebih enak gitu. Biar nggak jomplang gitu ya. Ya jadi kan menikah itu adalah PR ya Kak. Betul. Jadi lebih baik kita mencari pasangan kita yang tidak banyak PR. Bagusnya karena konsep dari memilih itu ya kayak gitu. Jadi biar apa? Kan PR ini juga macam-macam ya. Maksudnya kalau ini sama ini dia nganggap pasangannya PR, tapi si ini ketemu yang lain ternyata enggak gitu. Atau mungkin dia menganggap itu adalah PR yang bisa dikerjakan ya. Iya. Bukan PR yang susah kan. Betul. Jadi cari yang satu frekuensi, bahasanya tuh satu kufu gitu sama kita, barulah berjalan dengan kejujuran dulu di awal. Kalau dari aku sih kadang cewek tuh kan suka pengennya yang ada beberapa kubu ya. Ada yang bilang aku pokoknya nemenin cowok dari nol. Oh iya. Ada yang bilang aku value nih. Iya, aku mau nemenin cowoknya yang udah nggak dari nol, yang udah 100. Jangan cari yang dari nol. Capek Kak. Capek. Ya kan pasti Pom cewek bensin relate kah banget mulai dari kan. nol, Misalnya jangan cari yang dari nol, karena kan kita juga ketika proses memilih pasangan dan proses kita menikah, otomatis ceweknya juga kan cewek kan rata-rata juga pikirannya lebih dewasa kan. Betul. Pasti dia udah nggak ada di titik nol nih. Betul. Jadi jangan cari yang dari nol juga, tapi nggak usah cari yang 100 juga gitu maksudnya. Cari yang walaupun dia belum, kan kategori mapan orang beda-beda ya. Kategori mapan orang beda-beda kan. Walaupun dia mungkin belum mapan sesuai sama ekspektasi yang dipengen, tapi carilah dia yang berpotensi. Yang ada kemauan lah ya minimal. Oh ini ada potensinya nih. Ini orang kayaknya setahun 2 tahun, ekspektasinya bisa nyampe gitu. Berarti cari yang emang kayak udah ada mungkin visi misi kali ya, misalnya kayak 2 tahun 5 tahun ke depan mau ngapain. Potensinya sih kan, potensi kalau ya. cuma visi misi mah ditulis juga jadi. Betul ya, potensi. Berarti emang harus mengenal dulu inside out-nya ya. Dan jangan lupa juga ini masalah yang paling utama tuh pasti di kesiapan finansial. Jadi kesiapan finansial itu menentukan dia tuh konkret atau enggak, serius atau enggak gitu. Jadi lihat nih manajemen keuangannya buat di rumah sendiri gimana, buat dia usaha atau dia kerja dia bisa ngumpulin nggak gitu. Bisa ngebahas soal uang nggak? Itu dia tuh. Jadi sebelum kamu mencari pasangan, coba kamu kotak-kotakin dulu uang kamu ke Blue Saving. Jadi kalau pas ceweknya nanya,
Kamu udah ada ini Tinggal belum? gini nih, ada portonya lah. Ini blue saving saya. Gimana, mau nikah atau enggak? Tertarik Aku kan? sudah berpotensi bukan? Aku sudah mengkotak-kotakan semuanya, aku sudah berpikir Sudah ke ada depan. 20 pos ini blue saving saya. Nah, itu Lanjut tuh. Blue Gather gitu. Blue Gather lah, ayo kita. Tabungan Atau bareng. blue deposit lah buat anak kita. Itu. Cepet kan? Cepat. Langsung ACC Blue. mertua tuh. Langsung Aman. ACC mertua. Nah, ini kita sudah di penghujung acara ya. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Billy, Kak Mega dan Ara sudah sharing mengenai keluarga bareng Sobat Blue yang lagi nonton live hari ini. Nah, kita harus pamit dulu nih, tapi tenang saja. Nanti kita akan lanjut lagi nanti sore ya dengan pembahasan seputar keluarga bareng narasumber kedua yaitu Mak Bapak Gabe di jam 3. Nah, terima kasih banyak Bapak Bubu dan Ara. Makasih. Itu ke kamera tuh, makasih. Dadah. Makasih. Terima kasih. Oke, see you di jam 3 Sobat Blue. Bye. Bye Ara. Bye.